Lucunya ya, papa mama aku tuh bukan Kristen. Bukan Kristen. Oh iya. Oke. Nah, di rumah tuh dulu suka judi. Ntar nih sensor lah ya. Dulu lagi zaman-zamannya ngegele tuh. Kita ke gereja sampai bawa gele. Sorry ya, kan kalau Tuhan kan bekerja kan lewat siapapun juga ya kok ya. Iya. Lewat orang tua, mungkin orang lain. Apa Koko bertobat karena satu wanita gitu? Iya, iya. Karena satu wanita. Kok jatuh bangun pertobatan pernah kok? Setelah apa yang Koko alamin gitu? Banyak kasih. Jadi banyak lah. Aku sebenarnya kenal Tuhan tuh dari kecil. Dari sekolah minggu dulu di GSDA. Mungkin ini juga jalan Tuhan, akhirnya aku melayani anak-anak. Dulu aku dijemput sama koko gereja. Dulu di gereja suka ada bazar. Kayak gitu-gitulah. Nah, lucunya ya, papa mama aku tuh bukan Kristen. Bukan Kristen. Oh iya. Oke. Nah, di rumah tuh dulu suka judi. Jadi papa mama tuh demen titipin anaknya ke gereja. Gitu. Ya. Kayak ikut komunitas-komunitas yang di gereja lah. Ya. Yang lebih positif ya. Ya. Tapi di perjalanan nggak selalu ikut Tuhan gitu. Tapi ada sesekali momentum suka ke gereja. Ada ke gereja bareng. Salah satunya pada saat Bung Mika datang, kita bergereja, kita juga dikasih komunitas gitu. Bahkan pernah kita gereja di GBI Ampera kalau nggak salah, aku lupa. Ntar nih sensor lah ya. Dulu lagi zaman-zamannya ngegele tuh. Kita ke gereja sampai bawa gele. Gele tuh apa sih? Tapi ingat itu momen-momen Natal, jadi kita pengen gereja juga gitu. Itu aku bingung ya. Mau bertobat tapi mau bodoh juga, itu bagaimana itu? Iya, jadi maksudnya gini. Perjalanan aku tetap ada Tuhan. Bahkan aku pernah di Bali 2005, aku ke gereja di sono. 2005 itu Koko udah kerja gitu. Udah kerja. Jadi di Jakarta, kerja di travel di Jakarta. Terus travelnya buka cabang di Bali, aku dipercayain buat ngurus yang di Bali. Nah di sono ya hidup juga nggak bener-bener juga. Ke klub, minum gitu, tapi aku nggak doyan minum banget, tapi aku sempet minum. Aku bikin tato di sana. Terus aku juga ke gereja, ada komunitas di sono, ketemu teman-teman gereja. Tapi balik ke sono langsung bisa kayak berubah 100% enggak. Gitu. Jadi ke gerejanya bolong-bolong tuh sampai akhirnya itu dia tuh sebelum 2012 aku ke gereja Dewasa Muda setiap Senin jam 7 malam. Minggu nggak ke gereja. Nggak gereja. Aku nih bukan tipikal orang yang suka berdoa, Bang. Diem duduk berdoa gitu. Tapi orang kayak gimana? Kayak dengar Demennya ya kayak gini sebenarnya. Demen melayani. Iya. Lebih ke gerak gitu, ke gereja. Makanya aku kalau kayak begini gas gitu. Tapi suruh duduk diem berdoa gitu enggak. Aku bukan orang yang gitu. Kayak Koko lebih kayak pengen lebih action lah. Ya. Kayak pengen action ya. Nah, 2012 itu titik balik aku, Bang. 2012 titik Iya. balik. Berarti Tuhan mulai akhirnya menurut aku tuh Tuhan bikin aku deket sama Tuhan di 2012 sampai hari ini bisa berubah. Sorry ya, kan kalau Tuhan kan bekerja kan lewat siapapun juga ya kok ya. Iya. Lewat orang tua, mungkin orang lain. Apa sorry Koko bertobat karena satu wanita gitu. Iya. Karena satu wanita. Ngomong pertobatan begini. 2012 aku di Dewasa Muda itu aku sempat baru ikut komsel. Nah, gembala di Dewasa Muda di Gajah Mada diminta sama Pastor Petrus waktu itu gembala kita di Golden untuk buka Dewasa Muda di Golden. Koko yang megang atau Bukan. Koko ikut? Gembala coolnya di Gajah Mada. Nah, gembala cool Gajah Mada lagi tahun itu 2012 aku lagi demen moto.
Moto berarti kayak jadi fotografer lah gitu Iya, ya. betul. Dia tahu aku suka foto, dia ngajak untuk foto-foto di acara pembukaan Dewasa Muda. Dari situ aku diajak pelayanan Oh. 2012 itu juga aku kenal Desi. Istri. Dulu belum istri. Aduh, belum istri. Sekarang Sekarang istri. Sekarang istri. Gitu. Berarti pas Koko lagi demen foto itu sebelum ketemu sama Pastor Pet, terus berarti Koko masih di dunia luar gitu. Ngerokok masih. Masih ngerokok. 2012 itu juga masih ngerokok. Waktu DM itu pun aku masih ngerokok. Tapi masih jor kayak sehari 5 bungkus. Enggak, aku ngerokok enggak yang kayak orang gila, enggak. Cuma makanya masih ngerokok. Oh, kayak sekali gitu. Ya ngerokok lah, pokoknya Kayak ngerokok. ya, Pokoknya ngerokok kayak gitu, masih ngerokok. Ya, kayak terus Bahkan Ko Hansen pun tahu aku pernah ngajak Ko Hansen ke rumah, aku ngerokok. Gitu. Oh, ya. Nah, yang bikin aku seperti sekarang ini itu ya Tuhan tarik aku pelan-pelan dong. Dari DM akhirnya deket sama Desi, Oke, kita komitmen bareng karena pada saat aku bilang suka sama Desi, dia bilang aku ngerokok. Nah, Ci Desi bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti kalau merit itu stop rokok. Itu diwajibkan atau kayak Koko masih ngurangin kayak gimana kan kalau orang kalau rokok aktif kayaknya habis makan ya asem nih gitu kan. Koko kayak masih pelan-pelan. Gantinya apa waktu itu? Gini. Pada saat itu kan akhirnya pacaran masih ngerokok, Yeah. tapi nggak di depan dia. Oh, ya Itu menghargai lah. Itu bentuk dari respect. Ya. Nah, pada saat merit udah bukan cuma sekedar respect, ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawab. Bisa langsung hilang nggak? Enggak. Kadang pas lagi ngumpul, aku social smoking. Social smoking tuh. Social smoker gitu. Jadi lagi ngumpul ngerokok. Oh. Gitu. Ya. Terus Tapi ya berjalannya waktu punya anak mulai hilang sampai sekarang. Nggak perlu diganti sama permen sih. emang niat. Kalau udah niat pasti Bukan niat, memang ya kayaknya itu bukan gua gitu. Menjadi seorang bapak, terus tuntutan istri, bahkan kan sebagai pelayan Tuhan hari itu. Udah melayani Dewasa Muda. Kayaknya bukan gua gitu kalau bukan pelayan Tuhan deh, bukan seorang bapak deh. Kalau ngerokok, ngerti nggak? Nah, ya. makanya sebenarnya kadang nanti tanggung jawab itu yang bikin kamu menjadi berubah, Bang. Kalau kamu nggak mau jadi bapak, ya udah, nggak akan dapat tanggung jawab menjadi seorang bapak. Jadi kamu akan jadi anak terus. Salah satunya menurut aku rokok, gitu. Berarti tahun 2000 berhenti Koko tuh benar-benar berhenti rokok tuh tahun berapa? 2014. Merit 2014. Tapi perjalanan itu ada sedikit-sedikit. Aku bilang tuh social smoker gitu. Berarti pas Koko jadi kakak sekolah minggu, aku waktu itu Koko masih ngerokok. Itu udah mulai ngilangin kan, udah merit segala. Koko masuk sekolah minggu tahun 2016. Di sini, iya. Tahun 2016 ya? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Iya. Naomi udah satu tahun. Oh iya. Aku tahu Koko udah bawa anak waktu itu ya. Iya. Aku tahu. Terus kenapa Koko lebih mau gitu, mau untuk kayak istilah dulu kan kita kan sama Kania kan dulu. Kenapa Koko mau kayak sama kayak Kania gitu ngurusin anak-anak muda kayak gitu? Jujur aku nggak tahu sih hari itu. Nggak sadar. Itu aku demen bantu orang. Nggak tahu ya kalian kayak gimana. Tapi aku sendiri tuh demen nyenengin orang. Kayak orang minta tolong dek gitu. Iya, demen aja gitu. Makanya aku bilang aku tuh demen yang bergerak gitu, bantu. Nah, tapi dengan sendirinya pada saat akhirnya terjun makin dalam nih, bohong sama kalian, akhirnya Tuhan kasih ibadah bahkan. Iya. Aku harus temuin kenapa aku mau melayani kalian. Berat tuh. Sebenarnya berat tuh. Enggak ternyata. Karena sama Tuhan. Cuman bukan gitu. Kalau capeknya ada, bete-nya ada, keselnya ada. Tapi karena gua tahu, maksudnya kenapa gua melayani itu yang bikin akhirnya semuanya itu worth it gitu, layak gitu.
layak. Jadi Selain melayani Tuhan ya, gua tuh kayak lagi bikin sistem nanti anak-anak gua di sini. Jadi jadi gini deh, kalau nanti abang mau ngerasain, kalau punya anak taruh di satu tempat pasti was-was. ya Tapi kalau tempat itu kita yang bikin, karena percaya sama gitu. Ayo ada gua gitu, gua yang buat juga. gue yang buat kan. Nah itu salah satunya juga. Dan gua nggak tahu ya, setelah sempat ada baca buku HOGC deh, kalian coba baca deh tentang generasi gitu. Jadi apa yang aku lakukan sekarang ini, aku lagi ngelayani generasi. Aku tahu dulu generasi aku seperti apa, aku bisa ceritain tuh supaya apa, generasi selanjutnya nggak harus seperti aku loh gitu. Ternyata ya Bong, yang dulu nakal, badung, ngecewain orang tua, Satu kebanggaan. ya nggak pernah bangga, cuman happy aja. Happy aja. Happy. Tapi nggak kayak Tapi orang- sayangnya kan, maksudnya kalau hari itu aku sadar aku dalam komunitas yang benar, Tuhan pakai lebih panjang kan seharusnya. Ternyata aku punya talenta seperti ini loh. Iya. Bayangin kalau talenta itu aku dipakai di masa muda, Terus kebayang nggak? Kalau kamu dipakai ini dari sekarang gitu, dibanding kamu dipakai di umur 42, punya rentan waktu berapa waktu? berapa tuh kira-kira? Berapa? Aku 19 tahun. Sekarang aku 42, berapa? 23 tahun. 23-an ya. 23. Bayangin ya Bong ya. Sekarang kita jalan berapa tahun? 2 tahun ya kayaknya komiknya. Komik 2 tahun. Anggaplah dari Covid Waduh, dari tahun 2020. Berarti 4 ya. 4 tahun. Kita punya jemaat berapa banyak? Jemaat mana? Jemaat komik Komik 50 lah. kurang 50. lebih. Bayangin ya, 4 tahun kita punya 50 jemaat. Bu. Bayangin kalau aku melayani 23 tahun. Berapa kira-kira? Lama banget tuh. Berapa kira-kira, berapa jiwa yang kita punya? Mungkin bisa ribuan kali ya. Iya. Mungkin bisa ribuan. Nah maksud aku bukan cuma masalah bangga untuk melayani, tapi Tuhan bisa pakai kita sebenarnya lebih dari hari ini gitu Bang. Makanya aku tuh concern sama anak-anak yang serius sama hidupnya dan percaya Tuhan akan pakai. Terus kalau mungkin ya kalau Koko udah sukses di umur 23 tahun yang lalu tuh, Koko kayak udah kayak sekarang gitu. Jadi Iya. coba mungkin komik gak bakal ada. Gak juga sih, gini. Itu kan lain cerita ya. Itu lain cerita Lain ya. cerita. Cuman maksud aku gini loh. Kalau kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita punya komunitas yang benar, asik gak sih sebenarnya? Aku ngebayanginnya gitu loh. Dengan aku nggak tahu ya orang pandang aku seperti apa, tapi aku berkaca sama diri aku sendiri gitu. Tuhan pakai aku sampai hari ini dari komik, anggaplah 2020 nol sampai sekarang ada, tapi ternyata aku kerjain dulu lagi aku remaja gitu, Bang. Iya. Wah, Betul. Tuhan Iya. luar biasa ya. Iya. Makanya aku mau bilang gini loh, masa-masa remaja kalian kalau kalian pakai buat nyenengin Tuhan itu wah. Makanya aku sakit, aku sedih, aku capek, aku kesel, kebayar karena apa? Aku nyenengin Tuhan. Iya. Aku nyenengin. Kalau aku fokusin sama kok anak-anak nggak ada yang berubah ya, kok abong kemarin nggak mau main kajon ya, kok abong Iya, iya. nolak aku ya, Iya ya. kok ada yang sekarang begitu, aku pasti udah kabur, Bang. Ya sih. Jujur aku dari awal ketemu kita ke pas selesai Covid lah, mungkin sekolah minggu kita belum terlalu deket. Pas di Covid, Koko ngajak kita buat cool kan, Iya. lewat online, lewat sini, ya itu gila sih perjuangannya. Menurut aku jadi Koko sih, aku kabur beneran tuh, udah nggak ada toleran lagi. Soalnya capek kok, Iya. karena nungguin orang. Tapi aku sih kayaknya ini sepengetahuan aku ya. Koko datang waktu itu hari itu ada cool, Koko datang ke sini waktu itu lagi Covid, tapi nggak ada yang datang. Pernah lah, Pernah. kalau kayak gitu-gitu pernah. Aku hari itu bisa lamar istri aku jadwal komsel, Oh. tapi nggak ada yang datang, cuma berdua. Aku lamar jadi istri aku.
Romantis banget. Jadi gini sih, maksudnya ya itu bagian dari perjalanan sih. Bagian dari Kalau perjalanan happy melulu, jangan-jangan itu cuma cerita Ya, atau dongeng. ya benar. Karena Kalau hidup itu kehidupan pasti ya jatuh bangun. Gitu. Apalagi Bangga bisa jadi gembala komik. bangga bisa melayani Tuhan. Tapi enggak. Karena ini Tapi enggak bangga jadi gembala komik. bangga menjadi bagian dari komik. Bukan jadi gembala. Gembala itu cuman apa ya, bonusnya gitu. Gembala itu bonusnya. Karena kemarin ya ikut seminar parenting ya, anak itu niru kita gitu. Makanya apa yang aku lakuin ya, selama aku bisa berdiri di sini aku masih bangga. Karena apa? Ya ini jadi legacy buat kalian juga gitu. Buat anak-anak aku. Jadi punya pesan buat komik. Anak-anak komik. Kalau untuk anak komik, aku selalu cuma bilang begini, kalian kan udah jadi bagian dari komik. Ya, gitu ya bagiannya. Dan aku percaya ini baru permulaan. Journey. Journey. Jadi make sure gitu ya, perjalanan komik ini juga bagian perjalanan iman kalian. Bisa dalam kalian pengenalan akan Tuhan, pengalaman kalian bertumbuh bersama Tuhan, pengalaman kalian pacaran di komik. Ada beberapa. Kamu. Masa mau ditanya kapan putus? Jangan dong. Oh Jadi- ya, Pak Dede pernah ngomong katanya, aku nggak larang kalian pacaran, tapi aku nggak setuju katanya gitu. Iya, karena aku nggak mungkin larang kalian. Tapi kenapa aku nggak setuju? Karena komik ini kan anak SMP, anak SMA. Saat itu. Dan anak SMP, SMA itu prioritasnya apa sih? Ya benar. Pacar. Sekolah. Kan ada kok anak-anak yang bilang, aku pacaran supaya aku dapat support system. Iya, setuju. Sekarang gini, aku doain kalian dapat beasiswa, kalian menjadi yang terbaik. Tapi Amin, pada saat amin. prakteknya, kalian jadiin itu support system dan ternyata support system itu berantakan. Kalian stres, kalian marah-marah, kalian gak jadi belajar, kalian gak pulang rumah. Percuma aku doa, Bong. Makanya aku harus gak setuju sama yang berpacaran. Tapi kalaupun aku gak setuju, kalian ngomong biar aku bisa support dalam doa. Bukan berarti aku musuhin. Pernah gak aku musuhin kamu? Tidak. Tidak kan, yang menjauh siapa? Saya waktu Iya. karena takut. Enggak. Aku ya selain nganggap kalian tuh adik, juga sebagai teman. Iya. Iya. Kayaknya kalau dipegang sama Ko Dede, kalau pengembalian kita kayak itu kayak jauh lebih gimana ya. Jadi kalau sama Ko Dede ini sebenarnya tuh santai gitu ya, santai. Tapi kalau misalnya apa yang dia mau tuh ada satu nih yang pengen dia mau, kita harus sedikit turutin gitu buat Apa ngeliat. contohnya? Ya contoh kayak tadi kita persiapan, udah kamu ini biar urusan dia aja. Ya karena kamera ini kan Mike nanti yang bakal edit kan. Iya. Kalaupun nanti kamera kedeketan atau kejauhan, dia yang ngerti mau di-crop, mau diapain gitu. Pengalaman lah, Bong, pengalaman. Oke, terus. Ya. Ada nggak pesan buat anak-anak komik? Pasti kan ini nanti bakal anak-anak Tadi komik Journey ini. kan aku Iya, pesan. Iya. Maksud aku gini, perjalanan komik ini pastinya bagian dari journey kalian, terutama dalam berjalan bersama Tuhan. Cerita aku tuh tadi ya journey-nya aku dalam komik, Bong. Berarti perjalanan kisah dari anak-anak sini juga journey dari komik. Journey komik tuh awal tercipta dari Zoom, kekumpul dari drama, kekumpul dari pelayanan. Aku jadi asir tarik-tarikin anak-anak di depan lift. Salah satunya Prisya, Regina, kalian, Ayu akhirnya kekumpul. Akhirnya kita bikin apa lagi? Bazar. Bukan, Kebunsu dulu. Kebunsu Oh, iya. pertama. Itu outing komik ya, Iya. bukan MDS ya. Kan. Bukan. Tapi sebenarnya lebih puncak itu di Kebunso MDS. Sebelum itu kita ada lagi, kita nginep di Citadines. Citadines. itu. Itu aku ngumpulin tuh. Iya. Terus ada lagi kita bikin bazar. Bikin bazar. Bubar habis itu Bubar orang-orang. habis itu beneran. Akhir Desember tahun 2022 kita ngumpul beberapa anak
Ya. Aku mau nangis hari itu. Capek. Sedih aja gitu. Kenapa berantem? Bahkan orang luar masuk, orang tuanya nanya kenapa begitu gitu. Iya. Itu journey loh, Brit. Yang kita nggak bisa elakin. Ada Abong, ada Ruben, ada Britney, ada Lala, ada Purisya. Aku sampai bingung. Cinda, kok wewe ikut aku ngobrol. Tapi nggak apa-apa. Yang Jadi keinget itu jadi pengen ketawa. yang nggak bareng lagi ya nggak apa-apa. Semua orang punya journey masing-masing. Nah maksud aku gini guys, pastiin anak-anak komik di sini jadi bagian journey juga. Iya. Dan ternyata dari situ aku makin belajar bagaimana caranya ngadepin kalian. Mau marah nggak? Marah Bong, tapi nggak. Ternyata Tuhan nggak minta marah. Tapi pernah gak sih kok kayak sampai marah banget, kayak punya kedongkolan lah sama kita karena Kalian pernah lihat aku marah nggak? sebenarnya sih enggak sih. Apa mungkin kan pokok kita nggak ada yang tahu kok kalau marah-marah di rumah. Iya, pernah nggak? Kalau depan saya sih nggak pernah. Pernah nggak Brit? Gue marah Brit. Enggak. Nah, ini nadanya Siapa kenceng lagi? nih. Siapa lagi? Marah, Lala sih. Ini nadanya marah. Aku gimana ya? Kepengen marah gitu, temen kayaknya porsinya nggak bisa. Tapi makanya sih aku Karena pernah lihat. aku pikir gini loh. Aku setuju tuh pada saat kita bantu Hope. Oh iya. Orang datang, sekalipun mereka nakal kita nggak bisa marah. Karena ya bukan representasi Tuhan untuk kita menjadi marah gitu loh. Iya. Karena kan aku gembala. Kecuali aku guru Ya. gitu. Pengen marah, banyak lah kalau aku mau ceritain kapan mau marah. Tapi ternyata nggak bisa. Berarti ibaratnya beban koko sini berat deh. Enggak. Ya setelah itu aku berusaha lewatin. Dan biasanya mikir, oh iya ternyata begini. Udah lewat lagi. Nah, maksud aku gini, kalau ditanya pesan-pesan buat komik, yuk make sure gitu ya, kalian ada progres, ada perkembangan dalam journey kalian sama Tuhan melalui komik. Itu sih, Bang. Jadi sekali lagi bangga jadi bagian dari komik. Oh iya, bangga. Bangga sama yang apa namanya yang jalan bareng Koko lah. Happy lah. Happy ya. Aku happy kita punya satu komunitas yang bagus, apalagi buat generasi. Aku happy. Happy ya. Apalagi Naomi nanti ya mau Briel kan di sini. Wih. Bener gak nih? Iya. Aku tanya nih sama kalian nih ya. Tapi gembalanya tetap Anda. Sebenarnya gini, bayangin kalian punya anak. Tapi kalian taruh anak kamu di tempat itu gitu, yang mana kalian nggak tahu. Kalian takut nggak? Ada rasa takut. Tapi kalian bikin sendiri sistemnya nih. Terus anak kalian taruh di situ. Rasa aman lah. Nah ini yang juga aku lagi bangun sebenarnya. Makanya aku nelayanin tuh bener-bener semangat. Kenapa? Anak aku di sini juga. Gitu Bang. Ya. Jadi Koko. Jadi ini podcast pertama dan terakhir. Enggak lah. Enggak ada kata terakhir di sini dulu. Belum ada ya. Kita masih ada episode misteri-misteri yang bakal kita pecahin. Ini adalah misteri kenapa anak-anak muda zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Oke. Jangan Jangan lewatin Copot next lagi bersama Abong. lanjutin di episode selanjutnya, oke? Bang, habisin dong. Aku kenyang. Habisin dong. Aku